Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabitna dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan analisis saya terhadap dua buah kasus pelanggaran hukum, yaitu mengenai pengedaran narkoba berupa ganja dan percetakan uang palsu. Nah, faktor yang melatar belakangi terjadinya kedua kasus tersebut bisa jadi dikarenakan keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi bisa membuat seseorang melakukan tindakan pelanggaran hukum untuk dapat bertahan hidup. Nah, seperti yang terjadi pada dua kasus tersebut, pada awalnya pelaku melakukan kedua tindak pelanggaran hukum tersebut hanya untuk bertahan hidup. Namun dikarenakan jalan tersebut dianggap lebih mudah dan praktis dan juga cepat untuk mendapatkan uang, sehingga pelaku pun pada akhirnya menikmati kegiatan mereka dan menjadikan hal tersebut sebagai pekerjaan sampingan. Dan dikarenakan aparat hukum yang mungkin kurang tegas dalam menindaklanjuti kasus tersebut, sehingga hal tersebut bisa berlangsung bahkan hingga 2 tahun lamanya seperti pada kasus pengedaran narkoba. Lalu, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh dalam kedua kasus tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, karena tindakan tersebut dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Baik itu mencetak uang palsu maupun narkoba dapat merugikan orang lain. Yang pertama dikarenakan apabila uang palsu terus beredar di masyarakat, maka akan menyebabkan turunnya nilai tukar rupiah. Dan bila narkoba terus beredar di masyarakat, maka akan merusak mental bangsa. Lalu, ketentuan perundang-undangan yang dilanggar. Yang pertama, pada kasus penggunaan uang palsu merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dan dalam pasal 244 KUHP disebutkan bahwa pelaku pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu akan diancam dengan pidana 15 tahun penjara. Dan kasus pengedaran narkoba akan dijerat pasal 111 dan pasal 112 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 atas kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun, atau pasal 114 tentang pengedaran narkoba dengan ancaman hukuman mati. Dan sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku dapat berupa sanksi sosial atau stigma dari masyarakat. Kedua pelaku bisa mendapatkan cacian berupa stigma yang buruk dari masyarakat dan dapat mendapatkan cemoohan, cacian ataupun makian. Dan dalam kasus tertentu, pelaku bisa tidak diterima di lingkungannya, sehingga dikeluarkan dan tidak diterima di lingkungannya. Dan apabila pelaku menyadari bahwa kegiatan yang dilakukannya tersebut merupakan tindakan yang salah, maka akan mendapatkan merasa malu dan menyesal yang datang dari dalam lubuk hatinya sendiri. Lalu solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut, yang tentunya harus ada sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum, agar para pelaku ataupun orang lain tidak berani melakukan tindakan pelanggaran hukum yang sama ataupun tindakan hukum yang lainnya. Dan bagi para pelaku narkoba atau narkotika, sebaiknya dimasukkan ke pusat rehabilitasi apabila tidak mendapatkan hukuman mati, karena bisa jadi apabila pelaku sudah keluar dari penjara akan kembali menikmati atau mengkonsumsi narkoba kembali, sehingga perlu dimasukkan ke pusat rehabilitasi untuk menghilangkan kecanduannya terhadap obat-obatan terlarang. Dan tentunya masyarakat pun harus dibekal, dan untuk mata uang palsu sendiri, dari masyarakat pun harus mengetahui bagaimana yang mata uang palsu itu, sehingga masyarakat harus dibekali pengetahuan mengenai mata uang palsu agar membatasi dan tidak semakin menyebarnya uang palsu di masyarakat. Dan tentunya harus ada korelasi yang sesuai antara masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai masalah tersebut. Tentunya tidak hanya aparat penegak hukum yang harus menegakkan hukum, namun masyarakat pun harus menyadari dan membantu aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum, sehingga dapat terjadinya kesinambungan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga kita semua dapat memajukan bangsa bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.